Sare, wali Mas Sare. Bab 3580. Temanku ada di sini di Cloud City pada malam hari. Lampu neon bersinar dengan cahaya aneh, dan jalanan di malam yang menakutkan dipenuhi dengan tawa. Namun di balik permukaan kegembiraan, ada arus bawah. Semua orang di sekitar mereka sibuk bermain, dan tidak ada yang memperhatikan bahwa Ye Chong dan Qiu Xiaoxue dikelilingi oleh sekelompok orang dengan niat jahat di gang gelap. Fatih memimpin sekelompok orang yang putus asa dan pasti akan membunuh Ye Chong. Daging di wajah pria gendut itu tampak semakin ganas di bawah remang-remang lampu jalan. Matanya bersinar dengan niat membunuh, dan ada senyuman kejam di bibirnya. Ye Chong, kamu mati hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Qiu Xiaoxue memegang erat lengan Ye Chong. Wajahnya pucat dan matanya penuh ketakutan. Ye Chong mengerutkan kening. Dia tidak memiliki kekuatan sekarang. Dalam situasi ini, tidak mungkin untuk mengalahkannya. Jadi dia harus mencari kemungkinan jalan keluar. Qiu Xiaoxue bersembunyi di belakang Ye Chong, gemetar. Selain niat membunuh terhadap Ye Chong, pria gendut ini juga mendambakan Qiu Xiaoxue. Haha, gadis kecil, sudah kubilang, dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang, dan dia tidak bisa melindungimu sama sekali. Aku akan memberimu kesempatan. Datang dan ikuti aku sekarang, dan aku mungkin bisa melakukannya. Selamatkan hidupmu. Pria gendut itu berkata dengan sedih. Namun, Ye Chong tahu betul bahwa Fatih tidak akan pernah melewati Qiu Xiaoxue. Fatih sangat takut pada Tai Wei. Sekarang dia datang untuk membunuh Ye Chong dan Qiu Xiaoxue. Dia tentu saja tidak berani memberi tahu Tai Wei. Oleh karena itu, dia pasti akan membunuh Ye Chong dan Qiu Xiaoxue. Jika Qiu Xiaoxue benar-benar pergi memohon pada Fatih, dia bahkan mungkin dipenjara oleh Fatih, dan hidup akan lebih buruk daripada kematian. Ketika Ye Chong sedang berpikir liar, dia tiba-tiba melihat beberapa murid dari pengadilan surgawi timur berjalan dari jarak yang cukup dekat. Murid-murid ini masih mengenakan pakaian Dong Tianting dan berjalan dengan mantap. Untungnya, hari ini adalah malam yang mengerikan. Jadi pakaian para murid pengadilan surgawi timur ini tidak menarik banyak perhatian. Ketika Ye Chong melihat orang-orang ini, dia menyadari bahwa sepertinya bukan hanya Fatih yang ingin membunuhnya hari ini. Jadi, Ye Chong punya rencana. Dia tersenyum dan berkata, "Tidak mudah menindas orang lain. Teman-temanku ada di mana-mana. Kamu sudah mati." Fatih dan preman lainnya mengikuti pandangan Ye Chong dan melihat sekilas murid Dong Tianting. Tetapi pria gendut itu tidak peduli. Dia tertawa dan berkata, "Hari ini Raja Surga ada di sini. Kamu akan mati juga," kataku begitu. Ye Chong juga tertawa dan berkata secara provokatif, "Kamu luar biasa. Lalu pergi dan kalahkan beberapa temanku dulu." Pria gendut itu tampaknya memiliki IQ yang buruk dan marah dengan kata-kata Ye Chong.
Dia melambaikan tangannya, dan seperti yang diharapkan, para preman itu bergegas menuju beberapa murid pengadilan surgawi timur. Ada senyuman bangga di wajah pria gendut itu, dan dia berkata, "Jangan khawatir, saya akan meyakinkanmu sampai mati hari ini." Namun, adegan selanjutnya membuat senyuman pria gendut itu membeku di wajahnya. Murid-murid dari pengadilan surgawi timur awalnya datang ke sini untuk mencari Ye Chong. Tak disangka, saat sedang berjalan di jalan raya, beberapa orang yang tidak takut mati bergegas menghampiri. Para preman ini memukuli mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bukankah ini mendekati kematian? Murid-murid pengadilan surgawi timur ini, yang terburuk juga merupakan master puncak. Bagaimana para preman ini bisa menghadapi mereka? Dalam beberapa detik, para preman itu benar-benar tidak berdaya dan terbunuh dalam sekejap. 2 orang bahkan ditendang hingga tewas. Melihat pemandangan ini, Fatih tercengang. Mereka tidak menyangka ada orang yang begitu kuat di dunia ini. Orang-orang ini lebih kejam dari saya. Mereka benar-benar membunuh orang tanpa berkedip. Wajah pria gendut itu menjadi pucat, dan dia menyadari bahwa dia telah menyinggung orang yang salah. Tapi ketika dia berbalik, Ye Chong sudah menarik Qiu Xiaosui dan melarikan diri. Saat pria gendut itu hendak melarikan diri, beberapa murid dari Istana Surga Timur sudah berjalan di depannya. "Kamu? Siapa kamu?" Suara pria gendut itu bergetar. Para murid pengadilan Surga Timur tidak menjawab. Mereka hanya memandang Fatih dengan dingin. Ketidakpedulian dan rasa penindasan yang kuat di mata mereka membuat Fatih berlutut tanpa sadar. "Tidak, jangan bunuh aku," kata pria gendut itu. "Siapa yang memberimu keberanian?" tanya murid terkemuka. Pria gendut itu begitu ketakutan hingga dia mengoceh yang tidak masuk akal. "Tidak, jangan bunuh aku. Aku tidak berani. Aku tidak tahu kamu begitu kuat. Aku benar-benar buta." Melihat betapa tidak bergunanya pria gendut itu, beberapa murid dari pengadilan surgawi timur tidak peduli. "Bunuh dia. Dia babi gemuk. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya." Pada saat ini, pria gendut itu sangat ketakutan hingga hampir kencing. "Tidak, jangan bunuh aku. Saudaraku, aku salah. Aku akan meminta maaf kepada Ye Chong ketika aku kembali. Jangan bunuh aku." Awalnya, mereka hendak mengambil tindakan. Alhasil, saat mendengar nama Ye Chong, mereka semua tercengang. "Siapa yang kamu bicarakan?" tanya murid terkemuka. Pria gendut itu tertegun sejenak dan dengan cepat menjawab, "Ya, Ye Chong, bukankah dia temanmu?" "Teman apa? Aku di sini untuk membunuhnya." Ketika pria gendut itu mendengar ini, dia menyadari bahwa dia telah dibodohi. "Ye Chong sialan ini. Aku juga tertipu olehnya. Kakak, kita satu kelompok. Aku ingin membunuhnya juga. Tapi dia menipuku." "Di mana dia?" tanya murid pengadilan surgawi timur lagi. Dia terlalu malas untuk mendengarkan omong kosong pria gendut itu.
Pria gendut itu memutar matanya dan berkata dengan cepat, Dia lari ke sana." Pria gendut itu menunjuk ke jalan di belakangnya. Beberapa murid pengadilan surgawi timur berhenti mengatur pria gendut itu dan mengejarnya. Pria gendut itu tak lupa berteriak dari belakang, Dia memakai pakaian krayon Laosin." Di sisi lain, Ye Chong dan Qiu Xiaosui sudah lari jauh dalam satu tarikan napas. Mereka dengan cepat berbaur dengan kerumunan. Ye Chong diam-diam senang bahwa itu adalah dia. Terima kasih kepada banyak orang yang ingin membunuhnya. Tapi lebih baik mendapatkan kembali kekuatannya secepat mungkin. Jika tidak maka akan terlalu berbahaya. Ye Chong, orang-orang itu terlalu menakutkan. Terima kasih kepada teman-temanmu, Qiu Xiaosui berkata dengan terengah-engah setelah berlari. Ye Chong tersenyum dan tidak mengatakan yang sebenarnya pada Qiu Xiaosui. Ye Chong menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Sudah waktunya kita pergi dari sini." Kemana harus pergi? Qiu Xiaosui bertanya dengan rasa ingin tahu. Kuil Silin, kita harus kembali secepat mungkin. Qiu Xiaosui tahu bahwa masalah ini mendesak dan tidak keberatan. Dia mengikuti Ye Chong dan bergegas keluar. Tepat ketika kedua orang itu hendak keluar dari blok, mereka tiba-tiba melihat seorang pria berpakaian krayon berjalan ke arah mereka. Ye Chong tiba-tiba merasakan firasat buruk. Dia sepertinya merasakan suasana aneh di pihak lain. Pada saat ini, Ye Chong memperhatikan bahwa tidak ada seorang pun di lingkungan yang ramai tadi. Lingkungan sekitar sangat sepi. Ye Chong diam-diam berkata buruk, pengalaman bertahun-tahun memberitahunya bahwa veteran krayon di seberangnya pasti luar biasa. Bersambung.